Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, I'm back. Pada kangen gak sama mantan aku? Pasti pada kangen dong. Sorry banget ya, aku baru sempat upload lagi karena kemarin tuh masih riuh latsar dan alhamdulillah sekarang latsarnya sudah selesai. Kali ini aku akan berbagi kepada teman-teman semua seputar SKB di Kementerian Agama. Nah, jadi angkatan aku tuh tahun 2020 adalah angkatan pertama yang melaksanakan SKB secara daring. Nah, buat teman-teman yang penasaran SKB daring itu seperti apa, saksikan video ini sampai selesai ya. Oke teman-teman, kita samakan asumsi terlebih dahulu ya. Jadi di tes CPNS itu kan pertama teman-teman sudah menghadapi SKD nih. Kalau teman-teman lolos, ini nilainya 40% gitu ya dari keseluruhan tes. Nah selanjutnya teman-teman akan menghadapi tes SKB yang secara bobot lebih besar, yakni 60%. Nah, dari SKB ini, Kementerian Agama itu juga berbeda dengan instansi lainnya. Kalau di instansi daerah mungkin mereka menyelenggarakan CAT. Kalau di Kementerian Agama tidak seperti itu. Nah, Kementerian Agama punya 3 tes yang menjadi turunan dari SKB. Apa aja tesnya? Yang pertama itu ada wawancara, kedua praktik kerja, dan ketiga psikotes. Nah, masing-masing jenis tes ini punya bobot yang berbeda. Untuk tes wawancara dan praktik kerja itu bobotnya masing-masing 35%, sedangkan yang psikotes itu bobotnya 30%. Nah, jadi SKB daring ini adalah SKB yang dilangsungkan secara online, yang artinya peserta tidak akan bertemu dengan penguji secara langsung. Nah, jadi nanti akan ada media perantara berupa Zoom, teman-teman. Nah, jangan dibayangkan kita itu akan Zoom dari rumah. Nah, ini konsepnya kita perlu luruskan dulu. Jadi awalnya dulu aku juga berpikir seperti itu, tapi ternyata tidak. Jadi nanti teman-teman akan dapat jadwal dan lokasi ujian. Nah, misalnya nih Diani itu dapat titik lokasi ujian di Man Insan Cendikia Tangsel pada jam 10 pagi misalnya untuk tes wawancara. Nah, maka Diani akan datang ke Man Insan Cendikia di jam tersebut untuk nantinya melangsungkan Zoom tes gitu bersama penguji yang akan diawasi oleh panitia dari Man Insan Cendikia di sana. Jadi teman-teman jangan kebayang bisa nyontek gitu ya di rumah, misalkan bikin tulisan apa, itu nggak bisa. Di SKB daring ini nanti waktunya tuh akan sangat terbatas teman-teman. Jadi kita dituntut skill untuk bisa menjawab secara singkat, padat, dan jelas. Karena nantinya kurang lebih per orang itu akan dapat jatah waktu 30 menit untuk setiap tes. Misalnya di praktik kerja nih, penguji nanti sudah menyiapkan list pertanyaannya apa saja. Misalnya ada 10 pertanyaan yang harus diutarakan dan ditanyakan kepada peserta. Nah, misalnya dari 30 menit ini kalau ada 10 pertanyaan, masing-masing pertanyaan kan 3 menit gitu ya. Kalau misalkan teman-teman jawabnya muter-muter, nggak tahu poinnya apa, nanti penguji itu akan menyetop. Waktunya sudah selesai untuk pertanyaan pertama. Nah, nanti beliau akan lanjut ke pertanyaan kedua, begitu seterusnya. Makanya teman-teman harus betul-betul bisa manajemen waktu. Gimana caranya kita menyampaikan jawaban yang itu ngena ke titiknya apa, nggak perlu bertele-tele. Nah, terus untuk detail per jenis tesnya, aku akan bahas tersendiri ya di video yang berbeda. Tapi intinya di sini aku akan spill dulu kayak apa sih gitu gambaran umumnya dari masing-masing tes ini. Kalau wawancara, teman-teman, itu fokusnya adalah menguji tentang pemahaman dan pemikiran kita tentang moderasi beragama. Bagaimana sikap kita ketika dihadapkan dengan situasi-situasi tertentu. Kemudian juga kemampuan kita dalam beragama itu sendiri, misalnya sholat, terus juga membaca Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran, kemudian menulis bahasa Arab, dan hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan lah. Tapi intinya kata kuncinya adalah di sini kita dituntut untuk menjadi orang yang moderat gitu, jangan terlalu ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Yang artinya jangan terlalu ekstrim banget, misalkan sama pengen merubah dasar negara jadi syariat Islam kayak gitu, atau es krim kiri nih nggak bisa sama sekali, misalkan sholat nggak bisa, baca Quran nggak bisa kayak gitu. Ini in case untuk teman-teman yang muslim ya. Begitupun nanti teman-teman yang beragama lain nanti akan diuji juga seputar pemahaman dan kemampuan untuk melangsungkan ibadah serta juga itu tadi moderasi beragama. Nah, terus praktik kerja. Kalau praktik kerja ini itu sudah
mengerucut gitu ya ke jabatan yang teman-teman lamar. Nah, jadi saran aku di praktik kerja, betul-betul teman-teman persiapan harus memahami apa yang menjadi tugas kalian jika nantinya kalian keterima di jabatan tersebut. Misalnya ada yang daftar di pengelola barang dan jasa. Nah, maka teman-teman harus menguasai aturan atau regulasi itu yang berhubungan dengan pengelola barang dan jasa. Teman-teman harus tahu apa sih tugas pokok dan fungsi dari jabatan tersebut. Kemudian juga apa saja hak dan kewajibannya, apa saja kegiatan-kegiatan yang harus dijalankan, bagaimana mekanisme nantinya kalau misalkan kita ingin kenaikan pangkat dan lain-lain. Nah, itu harus menguasai. Jadi teman-teman habis menyaksikan video ini, cobalah searching gitu ya aturan tentang jabatan yang kalian lamar. Nah, kuasailah semua aturan yang berhubungan dengan jabatan tersebut. Nah, terus kalau psikotes itu sama kurang lebih ya seperti pada umumnya, seperti teman-teman melangsungkan tes psikotes gitu. Jadi seperti TIU modelnya teman-teman, hanya saja nanti di akhir itu ada pengujian juga tentang kepribadian kita. Nah, dulu waktu tahun kemarin itu ada kendala teknis kan, jadi pelaksanaan psikotesnya itu sebanyak 2 kali. Nah, yang pertama itu lebih khusus, jadi bagaimana sikap kita menghadapi misalkan persoalan-persoalan mengenai isu keseharian dan keagamaan. Nah, tapi di tes yang kedua itu jauh lebih umum gitu soal psikotesnya, jadi teman-teman persiapkan aja sih keduanya. Sama nggak ada itu ya, nggak ada tes menggambar, jadi bedanya di situ. Nah, terus untuk teman-teman dosen itu juga kemungkinan akan diminta untuk praktik mengajar gitu ya. Tapi ini juga beberapa di tahun lalu, tidak semua gitu. Tapi untuk jaga-jaga teman-teman silakan persiapan. Tapi intinya di praktik kerja ini akan menguji bagaimana pengetahuan kita, kemampuan kita di bidang jabatan yang hendak kita lamar. Kalau teman-teman punya pengalaman di bidang tersebut juga silahkan sampaikan, karena itu akan menjadi poin plus tersendiri gitu bahwa kalian tuh punya pengalaman di situ. Nah, oke teman-teman, untuk detail masing-masing tes nanti aku akan bahas secara lebih mendalam di video yang berbeda. Jadi teman-teman jangan lupa nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan informasi terbaru dari channel YouTube ini. Nanti aku juga usahakan ya, nanti kan bahas tuh pertama wawancara, kemudian juga psikotes, sama yang ketiga tuh praktik kerja. Nanti aku akan coba kolaborasi deh sama teman-teman aku dengan jabatan-jabatan yang berbeda, gimana sih SKB di jabatannya mereka. Nah, khususnya di Kementerian Agama ya. Mungkin Kemenkumham juga boleh sih, aku ada teman juga di sana. Jadi teman-teman kalau mau request apa, boleh banget taruh di kolom komentar ya. Nanti aku akan pertimbangkan dan cari kira-kira ada nggak sih temanku yang jabatannya tuh itu. Oke teman-teman, thank you sudah menyaksikan video ini sampai selesai. See you on my next video. Bye bye.